Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Malfiansyah, mahasiswa semester 5 jurusan Pendidikan Geografi WSN Kolaka. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi penginderaan jauh. Baik, langsung saja kita masuk dalam definisi penginderaan jauh. Menurut para ahli, Lillesen dan Clever, penginderaan jauh atau inderaja atau remote sensing adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah atau fenomena melalui analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah atau fenomena yang dikaji. Kemudian bagian B, menurut Lindgren, penginderaan jauh merupakan variasi teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisis informasi tentang bumi. Informasi tersebut berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan dan dipancarkan dari permukaan bumi. Kemudian bagian C, menurut NASA, penginderaan jauh merupakan pengambilan atau pengukuran data melalui informasi mengenai sifat dari sebuah fenomena, objek, benda dengan menggunakan sebuah alat perekam tanpa berhubungan langsung dengan bahan studi. Kemudian yang keempat, menurut Suyudi dan Subroto. Jadi menurut Suyudi dan Subroto, penginderaan jauh atau remote sensing secara sederhana merupakan teknik untuk mengamati objek di permukaan bumi, baik dari udara dengan bantuan sensor. Kemudian itu tadi mengenai penjelasan terkait definisi penginderaan jauh dari berbagai para ahli. Kemudian kita masuk materi selanjutnya terkait perkembangan penginderaan jauh dari masa ke masa atau sejarah penginderaan jauh itu sendiri. Sekitar pertama pada tahun 1858, Gaspard Felix Tournesson pertama kali memotret kota Paris dengan menggunakan balon udara. Kemudian berlanjut pada tahun 1890, penginderaan mulai ada sejak masa roket Borne kamera. Lanjut pada tahun 1939 hingga 1945 pada masa era Perang Dunia Kedua. Kemudian lanjut pada tahun 1946, foto bumi pertama diambil. Berlanjut pada tahun 1960, pengembangan satelit meteorologikal mengantar penelitian mengenai citra atmosferik. Roket pembawa satelit pertama, TIROS atau Television and Infrared Observation Satellite diluncurkan maksud saya. Kemudian lanjut pada tahun 1972, satelit pertama yang berhasil diluncurkan dalam rangka monitoring sumber daya bumi. Kala itu satelit Earth atau Earth Resources Technology Satellite. Itu tadi terkait sejarah satelit. Kemudian masuk ke unsur interpretasi citra. Di sini ada pertama rona atau warna. Rona pada citra mengacu pada terang atau gelap relatif suatu objek. Variasi rona disebabkan oleh karakter refleksi, emisi, transmisi atau absorpsi suatu objek itu sendiri. Ini mungkin berbeda dari satu objek ke objek lainnya, dan juga berubah dengan mengacu pada pita yang berbeda. Kemudian yang kedua, bentuk. Bentuk di sini merupakan ciri-ciri objek alamiah atau buatan manusia dan alam yang seringkali memiliki bentuk yang begitu khas, sehingga hanya ciri ini yang memberikan identifikasi yang jelas. Contohnya yaitu seperti perkebunan kelapa sawit yang dimana mempunyai bentuk seragam. Kemudian ada juga hutan yang mempunyai bentuk yang tidak teratur.
Kemudian bentuk masjid yang bisa dilihat dari adanya kubah, dan sedangkan bentuk jalan yang dapat kita lihat dengan adanya lurus dengan berbagai percabangan. Kemudian lanjut ukur bagian ketiga, yaitu ukuran. Jadi ukuran di sini merupakan unsur yang satu bergantung pada skala dan resolusi gambar atau foto. Kemudian fitur yang lebih kecil akan dengan mudah menjorok ke dalam gambar. Foto berskala besar, ukuran merupakan atribut objek yang bisa berubah, atau yang saya maksud berupa jarak, luas, volume lereng, ketinggian tempat, dan kemiringan. Kemudian yang keempat ada tekstur. Tekstur di sini merupakan frekuensi perubahan rona yang menimbulkan kesan visual dari permukaan yang kasar ke halus. Kemudian unsur satu ini bergantung pada ukuran, bentuk, pola, dan bayangan. Kemudian lanjut nomor 5, pola. Pola tersendiri merupakan pengaturan spasial suatu objek menjadi bentuk berulang yang khas. Hal ini dapat dengan mudah dijelaskan melalui pola jalan raya dan jalur kereta api, yang meski keduanya linear, namun jalan utama berasosiasi dengan tikungan yang curam dan banyak persimpangan dengan jalan kecil. Kemudian yang keenam ada tinggi, ketujuh ada bayangan. Jadi bayangan di sini dapat mengungkapkan informasi tentang ukuran dan bentuk objek yang tidak dapat dilihat dari tampilan atas. Kemudian efek bayangan dalam citra radar disebabkan oleh sudut pandang dan kemiringan medan. Fitur yang lebih tinggi menghasilkan bayangan yang lebih besar daripada fitur yang lebih pendek. Kemudian kita lanjut nomor 8, situs. Jadi situs di sini mengacu pada potensi topografi, di mana misalnya seperti tanaman tertentu biasanya ditanam di lereng, bukit, atau di dekat badan yang air besar. Situs juga bisa diartikan sebagai kedudukan suatu objek terhadap objek lain dan sekitarnya. Kemudian yang ke-9 di sini asosiasi. Asosiasi merupakan menunjukkan kemunculan satu jenis objek yang dapat digunakan untuk menyimpulkan keberadaan objek lain yang umumnya terkait di dekatnya. Atau secara sederhana bisa dikatakan bahwasanya asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Jadi itu tadi terkait unsur interpretasi citra. Kemudian kita lanjut dalam materi selanjutnya, materi ketiga, yaitu pemanfaatan penginderaan jauh untuk berbagai bidang kajian. Di sini mungkin kita membahas mulai dari pertama ada bidang hidrologi. Digunakan sebagai yang pertama ada pemantauan daerah aliran sungai dan konservasi sungai. Kedua, digunakan sebagai pemantauan luas daerah dan intensitas banjir. Dan yang ketiga, digunakan sebagai pemetaan sungai dan studi sedimentasi sungai. Kemudian bagian B, ilmu-ilmu kebumian, mencakup terkait geologi, geodesi, dan geofisika. Digunakan sebagai pertama sini ada pemetaan permukaan bumi. Kemudian yang kedua, menentukan struktur geologi. Yang ketiga, pemantauan distribusi sumber daya alam. Kemudian yang keempat, pemantauan lokasi kerusakan dan jenis vegetasi hutan. Kemudian yang kelima, pemantauan adanya bahan tambang antara lain seperti adanya uranium, emas, minyak bumi, batu bara, timah, dan kekayaan laut lainnya. Kemudian yang keenam ada pemantauan pencemaran laut dan lapisan minyak di laut.
Kemudian yang ketujuh ada pemantauan di bidang pertahanan dan bidang militer. Kemudian lanjut ke bagian C, ada bidang kelautan. Jadi bidang kelautan sendiri terbagi lagi. Ada yang pertama di sini pengamatan fisis laut. Kemudian yang kedua ada pengamatan pasang surut dan gelombang laut, tinggi, arah dan frekuensinya. Kemudian yang ketiga ada mencari lokasi upwelling dan distribusi suhu permukaan dan studi perubahan pantai, erosi, sedimentasi, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya sendiri mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata yang saya sebutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.